Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Warahmatullahi Mari wabarakatuh. kita Pagi, Bu. kembali kuliahan ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi. Bagi yang belum kenal, nama saya Asri Sulistiawati dan insya Allah saya yang akan mendampingi teman-teman selama sesi UAS ini, menggantikan sebelumnya Pak Dwi ya. Oke, sudah disimak materinya? Terkait dengan teori belajar. Dani ini baru juga semester 3 udah wisuda aja Dani. Oke. Iya, Bu. Fast track, Bu. Fast track ya, amin. Ya, materi tentang teori belajar ya dalam penyuluhan orang dewasa. Ada beberapa teori di dalamnya. Ada komentar atau pertanyaan dulu? Silahkan. Atau ada yang mau memberikan highlight dari materi hari ini? Boleh. Bu, saya izin tanya aja, Bu. Oh, boleh Arum. Kalau tadi kan di PPT itu ada penjelasan soal yang 4 tipe dari COP itu, Bu. Nah, itu kan ada how we perceive atau experience, kan itu ada konkret, abstrak, dan gimana ngeprosesnya itu ada aktif, reflektif. Nah, itu penjelasannya gimana ya? Oh, oke. Sebentar ya. Sebetulnya itu ada kuesionernya yang harusnya sih dipraktekkan di praktikum. Cuma nih saya masih mencari sumber aslinya. Jadi ini ya, yang ini ya. Yang ini atau berikutnya adalah teori belajar atau ternyata ini ada suaranya toh. Oke. Oh iya, ini belum dihapus-hapusin nih ternyata. Yang ini ya, konkret. Iya, Bu. Experience, abstrak konkret gitu ya. Ini sebetulnya ada instrumennya berupa kuesioner. Nah, tadinya sih saya juga mau mengecek gitu ya, teman-teman ini masuk dalam yang mana gitu, karena kalau di proses belajar gitu ya, atau kalau teman-teman pernah dengar ada kecenderungan kecerdasan otak gitu ya. Nah, yang paling umum ada orang audio, ada orang visual, audio visual, kinestetik dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman sudah familiar soal istilah itu gitu ya. Nah, tapi berdasarkan teori belajar gitu ya, ini penggolongan lain menurut Cobb and Fry bahwa orang itu bisa dikategorikan gitu ya, dia lebih dominan yang mana gitu. Jadi untuk mengukur ini atau penjelasan ini gimana ya, mengukur individu ini ada instrumennya, ada toolsnya, ya kita lebih dominan ke yang mana. Tetapi saya nggak tahu nanti di praktikum akan berhasil menemukan kuesionernya atau enggak. Tapi sementara ini mungkin teman-teman bisa membayangkan dulu, gitu ya, kira-kira yang mana. Nah, saya jelaskan. Jadi concrete experience ini adalah orang yang sukanya belajar itu belajar dari pengalaman, gitu ya. Jadi dia merefleksikan pengalaman-pengalamannya dan pengalaman itu menjadi sumber belajar bagi dia, gitu ya. Kemudian mencoba membandingkan apa yang dia rasakan sekarang dengan pengalaman masa lalu, gitu ya. Maka ini concrete experience. Kemudian reflective observation ini lebih ke berdasarkan pengamatan. Jadi ada orang yang bisa belajar hanya dengan mengamati, gitu ya, observasi. Dia lihat lihat tindakan orang tuanya, maka dia meniru gitu, karena tadi berdasarkan observasi, gitu ya. Kemudian ada yang abstract conceptualization, ini berdasarkan hal-hal yang sifatnya abstrak, gitu ya. Jadi dia bisa membayangkan, gitu ya, sesuatu hal menurut pikiran-pikirannya. Jadi dia cuma bayangin aja, dia nggak lihat, dia tidak mengalami, tapi dia membayangkan, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada orang yang bisa belajar kalau dia praktek, gitu ya. Ini active experimentation. Nah, kira-kira teman-teman ini masuk yang mana? Kita refleksikan misalnya dalam proses belajar nih. Kalau saya menyampaikan sesuatu, misalnya penyuluhan itu terkait dengan kegiatan memberdayakan petani, gitu ya. Nah, teman-teman kan tidak pernah melakukan penyuluhan, gitu ya, atau melakukan proses pemberdayaan petani.
jadinya membayangkan nih, bisa nggak membayangkan? Itu agak sulit ya, gitu ya. Misalnya kesulitan untuk membayangkan, gitu. Berarti dia bukan orang yang abstrak conceptualization, gitu. Nah, ada juga orang yang lebih mudah belajar ketika mata kuliahnya itu relate dengan kehidupannya, gitu ya. Oh ini nih kayak ini tuh pernah nih kayak gini. Oh ternyata itu tuh namanya ini ya, gitu. Misalnya belajar psikologi sosial nih. Psikologi sosial itu ada teori atribusi, gitu ya. Atribusi itu tentang kenapa sih seseorang bertindak atau berperilaku, gitu ya. Ini orang ngantuk terus nih, kenapa sih kalau mata kuliah ilmu nih ngantuk terus, gitu ya. Terus dia merefleksikan dirinya. Atau itu tuh ternyata ada ya teorinya namanya teori atribusi, gitu. Nah, berarti dia bisa secara konsep dia bisa mengabstraksikan, juga bisa membayangkan pengalaman-pengalamannya, gitu ya, atau menyambungkan berdasarkan pengalamannya, maka itu tadi lebih ke concrete experience, gitu ya. Nah, kalau ada juga golongan orang yang belajar, gitu ya, dengan hanya memperhatikan. Jadi saya dulu pernah punya teman asrama, gitu ya, dia tuh nggak pernah belajar sama sekali, saya nggak pernah lihat di asrama tuh dia belajar, gitu ya. Karena menurut dia belajar itu ya di kelas, gitu ya, di luar daripada itu bukan belajar, gitu. Jadi itu hanya mengulang, tapi itu tidak perlu karena kenapa, dia selalu memaksimalkan waktunya, dan kelasnya, gitu ya, dengan memperhatikan. Kalau saya kan memperhatikan tuh ya 5 menit, 10 menit, setelahnya bisa tidur atau setelahnya bisa fokus dengan yang lain, gitu ya. Karena fokus saya tuh nggak panjang. Tapi teman saya itu bisa dari awal sampai akhir memperhatikan dosennya, dan itu sangat terserap, gitu ya, karena dia bukan hanya abstrak, dia juga pengamat yang baik, gitu ya. Jadi dia ingat, oh definisi penyuluhan itu dosennya itu nyebutin ketika nyebutin itu tuh pulpennya jatuh, gitu. Dia bahkan bisa bukan hanya menuturkan materinya, bahkan kejadian-kejadian yang ada di dalam proses penulisan tuh dia ingat, gitu, karena dia pengamat yang baik. Makanya dia disebut sebagai reflection atau observer, gitu ya. Nah, itu penggolongannya. Ini prosesnya sebetulnya, diverging ini prosesnya lebih ke yang mana? Lebih ke konvergen atau divergen? Ya, ada yang tahu bedanya konvergen dan divergen? Yang menyebar yang mana? Yang divergen atau konvergen? Divergen bukan? Yang menyebar tuh yang divergen, gitu ya. Jadi ini prosesnya, dia mengasimilasikan sesuatu atau mengakomodasi, gitu. Ini bagian pada prosesnya, tapi yang paling yang perlu teman-teman ingat sebetulnya masing-masing daripada ini, gitu ya. Kalau concrete experience, orang lebih suka belajar merefleksikan pengalamannya. Kalau observasi, gitu ya, berdasarkan pengamatannya. Konseptualisasi dia hanya membayangkan konsep-konsep abstrak, gitu ya. Kalau eksperimen itu berdasarkan percobaan. Jadi orang yang bisa belajar dengan mudah hanya dengan praktek, gitu, bukan hanya sih ya, ini sebetulnya yang paling tinggi itu ini. Jadi kalau orang tuh nggak paham, disuruh ngebayangin, ya berarti kan praktek tuh lebih bisa mengingat, gitu ya. Makanya kalau melakukan penyuluhan itu, metode ceramah itu adalah metode yang paling lemah, ya, karena kalau ceramah aja memberi materi, gitu ya, petani akan sulit menangkap karena dia abstrak, gitu ya. Nah, tapi coba dicontohkan sama penyuluhnya, ini loh kayak gini nih cara buat pupuk organik, gitu ya, maka itu observasi. Nah, selain itu si petani juga diajak, gitu ya, biar lebih paham lagi, biar lebih terampil lagi, maka lakukanlah praktek-praktek, gitu ya. Itu disebut dengan active experimentation. Bisa dipahami? Bisa dipahami, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, lalu mungkin nggak setiap orang itu memiliki lebih dari satu tipe, ya, tipe belajar. Sebetulnya ini bisa tipe, bisa juga sebagai siklus. Ya, walaupun Kolb and Fry ini menyebutkan ini learning cycle, artinya proses. Ya, pertama kita belajar pengalaman dulu, kemudian kita merefleksikan pengalaman yang kita miliki dengan apa yang kita lihat.
Ya, ini kalau berdasarkan siklus berarti gitu ya, ini dari sini ke sini. Atau bisa juga dari yang memulainya tuh nggak harus di complete experience. Kita mulai dulu dari konsep dulu, di abstrak. Baru kita melakukan praktek-praktek percobaan. Nah, percobaan ini kan menghasilkan pengalaman, gitu ya. Maka di sini di tahapan ini kita merefleksikan pengalaman di masa lalu bahwa kita pernah mempraktekkan itu, gitu ya. Kemudian direfleksikan lagi dari hasil pengamatan yang sekarang kita lakukan, gitu. Karena itu merupakan siklus, gitu ya. Jadi mungkin nggak orang tuh punya lebih dari satu tipe belajar, sangat mungkin, gitu ya. Makanya di sini ada konkret, experience, abstrak, konkret, gitu. Nah itu ada kecenderungannya, tetapi ada yang paling dominan. Gitu. Saya ini nih karena dokumen praktikumnya tuh dulu hard copy, jadi saya nggak punya soft filenya. Nah saya nggak tahu apakah nanti kita berhasil mempraktekkan ini atau enggak. Oke, jelas sampai di sini. Jelas, Bu. Oke, ada lagi? Silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Ya kan? Untuk yang 4 gaya belajar itu kan ada yang pengalaman sama belajar dengan cara mengolah pengalaman. Jadi saya agak bingung itu titik bedanya gimana ya, Bu? Sama kalau boleh sama contohnya gitu, Bu. Yang mana? Yang mana? Sorry. Yang 4 gaya belajar. 4 gaya belajar. Sebentar. Di bawahnya yang lingkaran tadi tuh, Bu. Oh, ini. Sorry, hilang ya. 4 ini? Ya, Oh, benar, Bu. pengalaman belajar, belajar dengan konsep, belajar dengan praktik, belajar dengan cara mengolah pengalaman menjadi maknaan mendalam. Maksudnya apa gitu? Ya, yang untuk poin pengalaman sama belajar dengan cara mengolah pengalaman. Itu agak bingung bedanya itu gimana, Bu? Poin pengalaman dengan mengolah pengalaman. Oh, oke. Jadi kalau yang experiencing tadi dia ya belajar dari pengalaman, artinya ketika dia mengalami sesuatu hal, sesuatu hal yang buruk, maka kalau dia belajar dari pengalaman, ya dia menghindari hal itu terjadi di kemudian hari. Gitu ya, itu belajar dari pengalaman. Kalau yang mengolah reflecting, gitu ya, mengolah hasil mengolah pengalaman, gitu ya. Ini lebih mendalam lagi, bukan hanya belajar, tetapi juga memberikan insight baru, atau misalnya dia mencoba membandingkan dengan kejadian sekarang, ya, dengan apa yang diamati atau dialami sekarang. Ya, misalnya kalau di masa lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk, kan belum tentu sekarang juga dianggap sesuatu yang buruk, ya nggak? Gitu ya. Misalnya di masa lalu saya punya pengalaman buruk melakukan public speaking di depan kelas terus diketawain orang-orang, misalnya gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak mau itu jadi trauma masa lalu. Itu learning by experiencing. Tapi kan itu bukan sepenuhnya buruk atau bukan sesuatu yang buruk diterima oleh semua orang. Itu kan hanya kita yang merasakan. Ya nggak? Akhirnya kita merefleksikan, ya harusnya sih bukan kita menghindari kejadian itu, tetapi belajar dari kejadian itu dengan cara mengantisipasi. Antisipasinya dengan cara apa ya? Ya saya belajar latihan lagi deh di depan kelas, saya belajar menguasai diri deh, gitu ya. Maka itu reflecting namanya. Gitu, kurang lebih. Boleh dikoreksi dari yang lain kalau pernyataan saya tidak tepat atau keliru, boleh, sangat boleh. Berarti kalau misalnya yang pengalaman itu kayak berhenti di pengalaman yang lalu, terus kalau misalnya yang belajar mengolah itu saya masih lihat dari perspektif lain, kayak gitu-gitu berarti ya, Bu? Ya, karena itu bagian daripada siklus tadi. Gitu ya. Jadi kalau concrete experience ya dia punya pengalaman, dia belajar gitu ya. Tapi lebih dalam daripada itu dia merefleksikan tadi. Kenapa ya ini nih ada prosesnya lagi. Dia membandingkan dengan kenyataan yang ada, mengidentifikasi dengan masalah-masalah yang ada, kenapa itu bisa terjadi, bagaimana caranya agar itu tidak terjadi, gitu ya. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi?
Terima kasih tadi Dinda ya. Iya, Bu. Dinda dan Arum. Berikutnya. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, Ai. Untuk yang di teori kebutuhan dari Abraham, itu kan ada dari menurut Maslow ya, Ibu. Kan seseorang tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pada jenjang yang di atasnya kecuali kebutuhan pada jenjang yang di bawahnya sudah terpenuhi. Saya ingin diberikan contoh di penyuluhan pertanian yang seperti apa gitu, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Ai, pertanyaannya. Jadi saya jelaskan dulu soal ini ya, hierarki Maslow. Ini teori kebutuhan, bukan seperti banyak yang menggunakan atau apa ya? Ini adalah salah satu teori kebutuhan atau teori motivasi yang common. Kenapa common? Karena jadi salah satu teori yang terkenal, gitu ya. Walaupun pada akhirnya sekarang teori ini menuai kritikan. Pertama, Maslow ini mengungkapkan kebutuhan atau mengidentifikasi kebutuhan manusia itu berdasarkan hierarkis. Kalau hierarkis itu kan tahapan, gitu ya. Jadi nih hierarkisnya itu seperti ini, dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan paling puncak yang disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri, gitu ya. Nah, ini karena hierarkis, dia sebut bahwa kebutuhan-kebutuhan ini itu kebutuhan dasar manusia misalnya ya, paling dasar itu ya kebutuhan apa sih? Kebutuhan biologis, ya, atau kebutuhan fisiologis misalnya apa ya, misalnya makan, sandang, pangan, itu kan kebutuhan dasar tuh. Nah, biasanya orang, ini menurut Maslow ya, kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia akan itu akan memunculkan kebutuhan lain. Kebutuhan dasarnya udah terpenuhi, ya. Kira kan itu nggak cukup, sandang, pangan, papan aja nggak cukup, gitu ya. Tapi kita juga butuh rasa aman, kita juga butuh ketertiban, gitu ya. Makanya teman-teman nih misalnya kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi nih, baju buat kuliah udah ada, uang jajan udah ada, gitu ya. Terus kan nggak mungkin tinggal di mana aja, pasti cari kos-kosan yang paling nyaman, kos-kosan yang jauh dari keramaian misalnya. Nah, yang paling utama adalah keamanan deh. Orang kalau nyari tempat tinggal pasti ditanya adalah keamanannya dulu, gitu ya. Maka itu adalah tingkatan kebutuhan yang kedua yang disebut dengan safety needs. Ya, nah setelah kebutuhan rasa amannya terpenuhi juga, kebutuhan lainnya muncul berupa kebutuhan sosial. Dia nggak mungkin manusia tuh dia udah rasa aman gitu, udah tertib, damai gitu. Tapi kan dia butuh orang lain. Disebut dengan social needs, gitu ya. Kebutuhan akan merasa kasih sayang, persahabatan, kebutuhan untuk bisa diterima oleh orang lain, gitu ya, ataupun mendapatkan perhatian dan sebagainya, itu disebut dengan social needs. Nah, sekarang kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi, gitu ya. Memunculkan kebutuhan lain, ini bisa sampai pada, ini ya, tergantung daripada motivasi orang, karena ini termasuk selain sebagai teori kebutuhan juga sebagai teori motivasi. Ya, teori motivasi belajar kalau dikaitkan dengan materi hari ini. Tadi setelah kebutuhan sosialnya terpenuhi, muncullah ego and esteem needs. Gitu ya. Ego and esteem need ini apa? Kebutuhan untuk self-esteem. Kebutuhan sosial terpenuhi, maka ada kebutuhan status, gitu ya, penghargaan dalam tanda petik, gitu ya. Ya kita tuh selalu ingin dihargai kan, ya. Kemudian punya prestis, punya kredibilitas, maka itu self esteem namanya. Oke. Selain itu, agar lebih diakui lagi, maka kebutuhan lainnya lebih tinggi disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Oke, ini kalau menurut Maslow ini adalah kebutuhan paling puncak. Yang mana contohnya apa gitu ya, self aktualisasi ini ya aktualisasi diri aja ketika saya sudah dapat status misalnya gitu ya, statusnya itu sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa itu kan status itu self esteem tadi ya. Nah, untuk mengaktualisasikan diri sebagai mahasiswa itu harus seperti apa? Maka saya harus belajar yang giat, saya harus berprestasi di akademi, saya harus berprestasi di dalam organisasi, itu self aktualisasi. Mengaktualisasikan peranannya atau statusnya tadi, gitu ya, sehingga orang itu tuh bisa memenuhi kebutuhannya, bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan potensi diri sepenuhnya. Paham sampai di sini? Oke,
Itu menurut Maslow berdasarkan tahapan, tetapi pada akhirnya teori ini menuai kritikan. Kenapa? Karena tidak selamanya kebutuhan orang itu berjenjang. Ada yang merasa bahwa psychological needs itu adalah kebutuhan paling puncak. Gitu ya. Karena kenapa ya? Karena ya dia hidup di dalam kondisi yang sangat terbatas. Gitu ya. Atau misalnya ada orang yang di posisi puncak, dia self esteem-nya tinggi nih. Di sini nih ya. Kursor saya kelihatan ya. Self esteem-nya tinggi, dia bisa mengaktualisasikan diri gitu. Dia kaya, dia punya kekuasaan, dia bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya, tapi dia nggak punya pasangan. Ya nggak, artinya social needs-nya ada yang kosong nih. Itu kritikannya, bahwa tidak selamanya kebutuhan itu berjenjang atau menurut hierarkis. Kemudian tingkatan kebutuhan orang juga kan beda-beda. Ada yang menempatkan social needs itu posisi puncak, gitu ya. Kemudian karena tadi dia sudah mendapatkan segalanya, tapi kebutuhan sosialnya nggak punya, misalnya gitu. Itu kritikan utamanya. Kemudian pertanyaannya Ai tadi, kalau kaitannya dengan penyuluhan itu gimana ya, gitu ya Iya. Nah, ketika kita melakukan penyuluhan, kita harus paham dulu masalah yang dihadapi oleh petani itu ada di kebutuhan yang mana, gitu ya. Nah, ketika petani sadar bahwa itu adalah kebutuhan dasar, tentu akan lebih mudah kita memotivasi, iya nggak? Dan si petani juga akan lebih mudah belajar. Tapi ketika itu bukan kebutuhan dasar, artinya ada di kebutuhan di jenjang lainnya, itu akan lebih sulit. Kenapa? Karena nggak perlulah, itu mah nanti aja. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika sistem pertanian deh, sistem pertanian organik dan non-organik. Sekarang kan arahnya itu petani itu didorong untuk melakukan pertanian secara organik, gitu ya. Kenapa? Karena ya pertimbangan aspek ekologis yang utama, gitu ya. Kalau terus-terusan mendapatkan pestisida kimia, ya itu selain pencemaran udara, pencemaran yang lainnya juga itu akan mengancam unsur hara tanah. Jadi di kemudian hari tanah itu akan jenuh dan akan menjadi tidak produktif untuk pertanian. Ya, dan di Indonesia tuh udah banyak lahan jenuh. Ya, lahan yang udah nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena udah bosen. Dia bosen nerima zat-zat kimia, gitu, sehingga tidak bisa produktif. Nah, tidak banyak petani menyadari hal itu. Kenapa? Karena itu mah nanti aja lah, kan masih 50 tahun mendatang, gitu ya. Sehingga itu bukan kebutuhan dasar. Yang penting sekarang saya bisa hidup, gitu ya. Yang penting saya bisa produktif, menghasilkan pertanian dan menjualnya dan menghasilkan uang untuk keluarga saya, misalnya. Sehingga sebelum ke sana, sebelum melakukan penyuluhan atau memaksa petani untuk atau mengganti sistem usaha taninya menjadi pertanian organik, maka kita cari tahu dulu atau kita penuhi dulu kebutuhan dasarnya itu apa. Ya beri dulu modal, misalnya gitu ya. Kemudian apalagi kebutuhan dasarnya, misalnya kalau mereka pertimbangannya ekonomi, ya fasilitasi dulu, gitu ya, kebutuhan ekonominya, misalnya gitu. Itu contoh sedikit. Boleh yang lain memberikan contoh juga. Gitu ya. Semoga bisa dipahami, Ai. Bisa, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada lagi? Dian izin bertanya, Ibu. Boleh. Siapa itu? Dian, Ibu. Dian? Oke. Izin bertanya terkait affective domain itu, jika dihubungkan dengan terkait penyuluhan juga, itu bagaimana cara mengukurnya gitu ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, affective domain-nya belum ya? Sebentar. Yang belum ya? Iya, Bu. Oke, yang kognitif, afektif, dan psikomotor gitu ya? Iya, Bu. Kaitannya dalam penyuluh. Bentar, saya hapus dulu audionya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi, dalam melakukan kegiatan penyuluhan atau proses pembelajaran gitu ya, atau proses pendidikan, itu kita tidak terlepas dari 3 domain utama. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga adalah psikomotor. Gitu ya. Kognitif itu kaitannya dengan pengetahuan.
Nah, menurut Bloom, tingkatan pengetahuan orang juga bisa berbeda-beda nih. Ada jenjangnya atau ada tahapannya. Ya, orang tuh pengetahuannya misalnya gini deh. Misalnya kalau teman-teman ujian, ya UTS atau UAS itu untuk apa sih? Untuk mengukur kognitifnya mahasiswa nih. Mereka paham atau enggak? Ya. Ada yang namanya huruf mutu A sampai E. Nah, E itu adalah tingkatan yang paling rendah, gitu ya. Sampai ke A itu paling tinggi. Nah, itu adalah tingkatan kognitif. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau nilainya 100 itu berarti tingkatannya paling tinggi, gitu ya. Nah, sementara Bloom, menurut Bloom itu aja nggak cukup. Kita untuk mengecek pengetahuan itu ada tingkatannya tadi. Misalnya, ini kita lupakan lah ya. Ini belum juga sebetulnya, tapi Bloom sendiri memperbaharui, gitu ya. Nggak terlalu beda, tetapi di sini bedanya adalah ini kata benda, ini kata kerja, gitu ya. Nah, tingkatan kognitif paling rendah adalah ketika orang itu hanya mengingat. Jadi kalau teman-teman cuma ngapalin aja tuh ya itu tingkatan kognitifnya lumayan ada, tapi rendah. Ya karena kenapa? Kalau remembering itu menjangkau long term memory-nya itu rendah. Gitu ya. Sementara yang paling tinggi itu kalau dia sudah bisa menciptakan. Ya, tidak hanya mengingat, tetapi dia juga paham, dia bisa menerapkan, dia bisa menganalisis, gitu ya. Kemudian juga bisa mengevaluasi. Bahkan bisa juga menciptakan sesuatu, misalnya menciptakan teori, gitu ya, atau menciptakan pemahaman baru, maka ini creating. Tuh, nah, sekarang kalau diaplikasikan dalam penyuluhan tuh gimana? Sama, prosesnya seperti penyuluhan kan proses pendidikan, gitu ya, proses pembelajaran. Nah, gimana caranya meningkatkan kognitif petani, misalnya, kalau kaitannya dengan penyuluhan pertanian? Ya, jangan hanya menggunakan pretest dan posttest, gitu ya, tetapi kita juga harus tahu sebetulnya dia bisa nggak. Nah, ini misalnya dicontohkan di dalam proses penyuluhannya itu tentang pembuatan pupuk organik. Pupuk organiknya itu dari tanaman. Ya, walaupun kan kita bisa membekali prinsip-prinsip pembuatan pupuk organik itu kayak apa, bahannya apa aja, gitu ya. Nah, si petani memiliki kognitif paling tinggi ketika dia bisa memodifikasi misalnya, atau menciptakan hal yang baru. Oh, bukan hanya dari daun-daunan, sampah-sampah dedaunan, tetapi juga bisa jadi dari sampah rumah tangga, gitu ya, dengan cara dikelola dengan prinsip-prinsip yang sama, gitu ya, prosedur yang sama, menghasilkan pupuk organik juga, misalnya gitu ya. Nah, itu tinggi. Nah, caranya gimana? Ya, bukan hanya memberikan ceramah tadi. Ya, bisa juga dengan melalui praktek dan lain sebagainya. Itu metodenya, itu hal lain. Selanjutnya, setelah kognitif, afektif. Tadi yang menjadi pertanyaannya Dian ya. Nah, bagaimana cara memasuki ranah, ini psikomotor kok. Afektif dulu ya. Misalnya afektif. Afektif itu sikap. Nah, afektif yang berarti sikap ini. Nah, sikap itu bukan berarti atau tidak sama dengan tindakan. Jadi teman-teman harus hati-hati nih. Ini pengetahuan dasar yang di mana 3 domain ini akan berulang-ulang nanti di mata kuliah lainnya. Bahkan seringkali 3 domain ini menjadi variabel di dalam penelitian skripsi. Jadi jangan sampai salah. Nah, afektif itu adalah sikap, ya, bukan tindakan, karena sikap tidak sama dengan tindakan. Makanya kalau sikap itu masuknya afektif atau attitude, gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris. Kalau tindakan atau perilaku itu ya behavior, itu hal yang berbeda dua-duanya. Gitu ya. Jadi sikap tidak sama dengan tindakan. Tapi sikap itu bisa mendasari suatu tindakan. Maksudnya apa? Misalnya kalau dari tadi saya contohkannya penyuluhan pertanian terus ya. Misalnya penyuluhan tentang rokok deh. Nah, saya memberikan penyuluhan tentang rokok nih, bahwa rokok itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena bla 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 bla, saya jelaskan tuh ya. Nah, penjelasan yang diterima oleh si peserta pelatihan saya misalnya gitu ya, maka itu sudah mencapai ranah kognitif. Ketika dia tadinya tidak tahu jadi tahu. Itu kata kuncinya tuh kalau kognitif. Ya, tidak tahu menjadi tahu. Ya, tidak paham menjadi paham. Nah, sikap itu kayak gimana? Kalau udah tahu tuh gimana? Sikap itu ya ada 2, positif atau negatif. Gitu ya.
sikap saya terhadap rokok, ya saya sih suka-suka aja sama rokok. Ya udah sih saya mau ngerokok aja gitu ya. Ya saya sih setuju-setuju aja sama rokok gitu misalnya ya. Itu sikap. Atau yang berlainan, saya nggak suka sama rokok, maka itu sikap. Gitu ya. Sikap itu pokoknya perasaan positif atau negatif, atau penilaian positif atau negatif, itu sikap. Sikap teman-teman terhadap Pak Jokowi itu gimana? Pasti beragam. Ada yang positif, ada yang negatif. Gitu ya. Oh saya sih suka-suka aja sama Pak Jokowi. Gitu ya. Atau ada juga yang nggak suka. Nah itu sikap, bukan tindakan. Jelas ya? Oke. Cara menumbuhkan domain sikap ini terhadap petani misalnya itu gimana? Ya tadi ketika kita membekali nilai-nilai tentang bahaya menggunakan pestisida kimia. Nah, dia kan jadi tadinya kan nggak tahu tuh kognitif, jadi tahu. Tapi si pengetahuannya ini merujuk pada sikap atau enggak, berupa misalnya, oh iya ya, itu kan negatif, aduh saya jadi takut nih gitu. Ini menerima berarti ini receiving. Dia menerima bahwa hal itu adalah hal yang buruk. Ya. Kemudian dia merespon. Responnya gimana? Ya responnya sesuai dengan sikap tadi. Kalau dia menerima sebagai sesuatu yang buruk, maka ya dia merespon hal itu sebagai sesuatu yang buruk gitu ya, atau bahkan bisa menilai valuing tadi gitu ya. Nah, artinya si sikap ini tadi dimanifestasikan dengan perasaan dia atau penilaian dia terhadap suatu objek tertentu. Ya. Makanya kata kuncinya sikap itu yang tadinya tidak suka jadi suka. Ya. Atau kebalikannya, yang tadinya suka, nih suka ngerokok, jadi tidak suka, maka itu sikap. Kalau kampanye misalnya, kenapa sih orang melakukan kampanye? Ya biar orang-orang tuh tahu tentang kita. Itu kan proses branding gitu ya. Tahu tentang si calon politiknya tadi. Nah, selain itu dia juga menggugahnya itu dengan cara dia membeberkan apa saja yang sudah dia lakukan terhadap negara. Gitu ya. Saya adalah pemilik kekayaan bla 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 dan saya sudah melakukan pemberdayaan ke daerah ini gitu ya. Itu untuk apa sih? Untuk menumbuhkan sikap positif kan? Gitu. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Oke. Sekarang psikomotor ini agak berlawanan sih sebetulnya. Kalau di psikologi sosial, psikomotor itu tidak termasuk dalam keterampilan. Tetapi belum menyebutkan psikomotor itu merupakan keterampilan gitu ya. Jadi kecenderungan orang untuk bertindak itu masuk dalam psikomotor. Nah, yang paling rendah itu adalah pada level imitation. Jadi imitation itu maksudnya apa? Ketika kita penyuluh gitu ya, mencontohkan sesuatu, ya dia meniru apa yang kita lakukan, maka itu imitation. Ya, praktek terbimbing itu ya ada di imitation. Nah, keterampilan atau psikomotor paling tinggi menurut menurut Dave Ding ini sorry. Kalau nggak salah Bloom juga mengungkapkan hal yang sama. Paling tinggi itu ketika apa ya? Ketika orang itu, ketika tadi ya, misalnya dia pengetahuannya sudah tinggi nih, yang tidak tahu jadi tahu, sikapnya jadi positif, jadi suka untuk melakukan pertanian organik. Ya, psikomotornya sampai mana? Kalau dia bisa melakukan sesuatu atas bimbingan penyuluhnya, maka itu masih imitation. Tapi ketika orang itu sudah melakukan secara otomatis tanpa bimbingan, ya itu namanya naturalization. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu, izin bertanya, Bu. Boleh, Farabi. Bagaimana kita memahami sikap seseorang, Bu, tanpa melihat tindakannya? Saya awalnya mikirnya afektif itu suatu tindakan, Bu. Oke. Bagaimana memahami sikap seseorang? Ini bertanya atau curhat ini? Bukan, Bu, bingung aja kan saya. Oke, bingung ya. Iya, cara paling mudahnya ya dengan bertanya tentunya. Gitu ya, karena sikap itu mudah sih. Beda. Kalau tindakan itu sesuatu yang bisa kita amati. Iya nggak? Oh, tindakan dia ini kayak gini nih. Kayaknya dia nggak suka deh. Gitu. Tapi kalau sikap itu nggak bisa diamati. Bisanya yang ditanya. Misalnya tadi saya tanya, sikap teman-teman atau pandangan teman-teman tentang Jokowi itu gimana sih?
sehingga saya tahu sikap teman-teman tuh ada di mana posisinya. Gitu, beda dengan tindakan. Kalau tindakan itu sesuatu yang bisa kita observe, gitu ya, bisa kita amati, sesuatu yang bisa kita nilai sendiri, walaupun itu sifatnya juga subjektif, ya, karena menyangkut rangka, bisa jadi salah, gitu, namanya juga penilaian. Tetapi kalau sikap, ya kita bisa tanya, misal, atau bisa juga diamati, misalnya ketika kita melakukan penyuluhan, gitu ya, rokok itu berbahaya, kamu kok masih ngerokok? Jangankan penyuluhan, misalnya ngobrol biasa gitu ya, negur temennya yang lagi ngerokok gitu ya, udah lagi enak-enak ngerokok terus ditegur saat itu juga, yang nggak akan enak tuh. Jadi itu salah tuh, karena ya kita bisa lihat sikap dia gitu ya, sikap dia tuh bisa kita amati dari apa ya, dari tindakannya ya, karena antara pengetahuan, sikap dan tindakan itu adalah hal yang korelasional. Gitu. Jadi kita bisa tahu sikap orang tuh kayak gimana lihat dari tindakannya. Ya, karena sikap itu bukan sesuatu yang nampak. Gitu ya. Paling jelas ya ditanya sikap dia tuh kayak gimana. Gitu. Karena tadi sikap itu hal yang berbeda. Kenapa saya sebut korelasional? Karena gini. Kenapa sih kita melakukan penyuluhan? Kenapa sih kita melakukan proses belajar, gitu ya, proses pendidikan? Yang saya lakukan ini adalah proses untuk meningkatkan domain kognitif yang teman-teman miliki. Saya berusaha betul biar teman-teman tuh paham, gitu ya. Nah, kalau udah paham, mudah-mudahan sih jadi suka, gitu ya. Kalau biasanya kalau orang udah suka kan jadi lebih mudah tuh belajarnya, ya nggak? Atau ketika teman-teman, saya nggak tahu ini masih dapat kalkulus atau statistika nggak? Zaman saya masih soalnya, misalnya matematik atau ilmu eksak deh, gitu ya. Karena ini orang sosial. Misalnya teman-teman dapat kalkulus nih, dapat kimia. Awal udah dijelasin sama dosennya, tapi tetap nggak ngerti, gitu ya. Kalau udah nggak ngerti, biasanya tuh nggak suka. Nggak mungkin dia udah nggak ngerti tuh saya cinta kimia, gitu. Itu nggak mungkin, gitu ya. Kalau udah nggak ngerti pasti nggak suka. Ya, kalau udah nggak suka ya males belajar. Tindakannya dimanifestasikan dengan atau diwujudkan dengan tidak mau belajar, gitu. Apakah selalu berkorelasi positif? Nggak selalu. Ya, contohnya misalnya ketika kita melakukan penyuluhan tentang rokok, bahaya rokok, kita terhadap orang-orang rokok dengan harapan mereka berhenti merokok, gitu ya. Mereka udah tahu sebetulnya kognisinya, kognitifnya tuh udah tahu, gitu ya. Rokok itu berbahaya tuh udah tahu, semua orang udah tahu. Ya, tapi apakah sikapnya menjadi negatif terhadap rokok? Belum tentu, gitu ya. Sehingga tidak selalu korelasinya tuh positif. Bisa dipahami. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Farabi. Oke, ada lagi? Ada komentar? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, Yusila. Saya mau bertanya tentang ini lagi, Bu, yang learning cycle. Tadi kan ada dua pendapat ya, Bu. Ada David Kolb sama yang Kolb aja ya, Bu ya. Nah, yang paling sesuai untuk penyuluh atau yang paling pas gitu, Bu, buat penyuluh itu apa ya? Terus kelebihan sama kekurangannya sendiri apa ya, Bu? Oke, terima kasih Yusila. Iya, Bu, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan ini saya jawab secara general bahwa ini berlaku untuk teori yang lain apapun ya. Tidak ada konsep atau teori manapun yang paling sesuai dan tidak sesuai. Gitu ya. Jadi ketidaksesuaian atau paling sesuai dan tidak sesuai itu tidak dilihat dari teorinya. Gitu, karena kita belajar teori itu kan pasti banyak nih. Teori belajar ada banyak. Terus apalagi prinsip penyuluhan misalnya atau falsafah itu ada banyak juga. Ya. Tetapi dari sejumlah teori itu kita tidak bisa memilih ini nih yang tepat untuk diberikan penyuluhan, bukan kita yang memilih. Ya. Jadi paling ideal adalah yang mana teori atau konsep itu yang paling relevan sesuai dengan sistem sosialnya, sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Gitu ya, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi tidak bisa kita memilih yang mana yang paling bagus, misalnya apakah teori Maslow enggak. Gitu ya. Yang menjadi pertimbangan apakah teori itu bisa diaplikasikan, mudah diaplikasikan, mudah diterima, gitu ya, dan yang paling penting adalah sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Gitu. Itu yang paling sesuai. Gitu. Jadi bisa jadi
Cobb and Fry ini cocok nih kita gunakan untuk program penyuluhan tentang ternak sapi gitu ya di Wonogiri misalnya. Tapi belum tentu itu sesuai atau bisa diterapkan di daerah lain. Begitu Yusila. Begitupun juga dengan teori-teori lain. Bahkan seringkali pada prakteknya gitu ya, teorinya begini, prakteknya yang lain gitu ya, itu juga sangat mungkin terjadi karena yang namanya teori itu kan sifatnya dinamis, terus berkembang, gitu ya. Makanya Maslow nih sudah ada antitesisnya, bahwa Maslow itu sudah dikritik gitu, antitesis itu kritikan karena tadi tidak semua kebutuhan itu sifatnya hierarkis. Ya, tetapi kenapa masih digunakan? Karena kita bisa menggunakan Maslow ketika kita membuat klasifikasi, mengacunya itu, merujuknya itu hanya dalam bentuk klasifikasinya aja. Kalau secara klasifikasi udah betul, ada psychological needs, ada social needs gitu ya, klasifikasi. Tetapi yang menjadi tidak betul ketika kita ikut membuat itu berjenjang. Nah, si Maslow ini sering juga dijadikan variabel di dalam penelitian mahasiswa. Dan saya kalau kolokium menggunakan Maslow, terus dia buatnya secara ordinal, ini walaupun belum belajar ya, tapi ini misalnya dibuatnya secara ordinal itu ranking gitu ya, di ranking misalnya yang paling rendah itu 1 tadi ya, terus yang paling tinggi yang aktualisasi diri itu 5 misalnya. Nah itu salah, pasti saya marah tuh di kolokium karena saya udah berulang-ulang kali di Ilnyul menjelaskan gitu, dan ini akan juga berulang di materi-materi lain, akan ada gitu ya. Begitu Yusila. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Bu, saya izin bertanya lagi, Bu. Boleh, Dian. Terkait yang afektif tadi, semisal orang diberi edukasi tentang bahaya rokok gitu, Bu, tentang jangan untuk menghindari rokok. Kemudian orang tersebut menuliskan artikel atau sesuatu gitu terkait jangan merokok gitu ya, Bu. Apakah itu bisa dijadikan sebuah bukti bahwa orang tersebut itu sudah mengalami perubahan sikap atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Ya, paling mudah adalah kita melihat perilakunya, gitu ya. Kalau sekarang agak sulit sih menilai sikap orang tuh, karena bisa jadi wacana yang kita tampilkan di dalam sosial media dengan kenyataan itu berbeda. Bukan bisa jadi, bahkan itu banyak terjadi, gitu ya. Seringkali orang itu menampilkan hal yang berbeda atau menunjukkan sesuatu yang berbeda gitu ya di antara media sosial dengan dunia nyata, ya. Apalagi pencitraan, kemudian ya pencitraan itu menjadi hal yang semakin dinormalisasi pada zaman sekarang, gitu ya. Atau saya seringkali sih kaget melihat orang gitu ya, dia bisa seasik itu di sosial media, tetapi ketika ketemu tuh kaget gitu ya, oh ternyata sesensitif itu dan lain sebagainya misalnya. Artinya tadi berlawanan atau berbeda. Sehingga sulit juga kita menyimpulkan ketika orang nulis sesuatu hal di dalam sosial medianya gitu, blognya gitu ya, misalnya statusnya sih bijak gitu ya, setiap pagi tuh semoga Allah merahmati gitu ya, terus statusnya juga TikToknya itu TikTok yang bijak-bijak gitu ya, ceramah-ceramah, tetapi kan kita nggak tahu tindakannya itu seperti apa. Jadi yang paling baik adalah menilai itu secara komprehensif, atau mengevaluasi itu ya secara komprehensif. Kita nggak bisa menilai hanya dari kognitifnya aja, gitu ya, karena gini, belum tentu juga orang yang kognitifnya tinggi dia tadi korelasi positif dengan sikap dan tindakannya. Ya nggak, misalnya pejabat-pejabat tinggi itu pengetahuannya tinggi, pendidikannya juga tinggi, gitu ya, kurang apa sih? Gitu ya, intelijensinya pasti tinggi menurut saya. Gitu ya, mereka punya kecerdasan sosial yang baik, gitu. Tetapi sikapnya kayak gimana kan belum tentu itu berkorelasi positif dengan apa yang dia miliki, gitu ya. Buktinya banyak juga pejabat yang korupsi misalnya. Padahal kemarin-kemarin dia habis nulis anti korupsi, gitu ya. Padahal kemarin-kemarin dia bilang dia itu sangat anti dengan ya tindakan-tindakan korupsi, gitu kan, itu gitu. Jadi agak sulit kalau sekarang, gitu ya. Apalagi hanya menilai dari
tulisan atau ya itulah ya, orang yang menulis bijak di sosial media belum tentu dia beneran bijak gitu kan. Gitu. Bukan berarti kita tidak boleh menulis hal yang bijak, enggak. Bisa jadi itu juga mungkin cara dia untuk healing gitu ya, atau cara dia untuk ya menasihati diri sendiri gitu ya. Bukan berarti dia juga sedang pencitraan, enggak selalu juga ya, tapi kebanyakannya gitu. Oke. Begitu Dian. Terima kasih. Terima kasih. Bu, Ada saya lagi? boleh izin tanya lagi nih? Boleh Arum. Iya, ini Bu terkait yang 3 pendekatan di awal tuh dalam teori belajar kan, kalau sepahaman saya tuh kalau behavioral tuh berarti kayak terkait perubahan tindakannya gitu Bu. Kalau misalkan kognitif kan ada pengetahuan baru. Nah kalau di humanistik itu penekanannya kemana ya Bu? Kan juga kalau di humanistik tuh guru ini kayak sebagai fasilitator. Nah kalau di kognitif sama behavioral itu penyuluhnya itu sebagai apa gitu? Terima kasih. Oke. Boleh ada yang bisa bantu jawab, memahami slide ini? Sebelum saya barangkali, biar nggak hanya saya yang banyak bicara. Ada yang bisa bantu saya menjawab pertanyaan Arum, memahami ini? Tidak ada? Oke. Jadi ini teman-teman mohon bedakan, ada teori belajar, ada pendekatan dalam teori belajar. Ya, artinya kalau pendekatan itu ya bisa metode ya atau prinsip daripada teori itu sendiri. Nah, ada 3 nih. Yang pertama behavioral, kedua kognitif, yang ketiga humanistik. Kalau behavioral ini penekanannya pada aspek perilaku. Kenapa ada teori behavioral? Karena kalau teman-teman pernah baca salah satu ahli psikologi namanya Sigmund Freud, dia melakukan penelitian gitu ya terhadap hewan gitu atau tikus, yang mana saya lupa sih secara utuhnya penelitiannya seperti apa. Jadi si tikus itu ya diberikan stimulusnya berupa apa? Jadi tikus atau apa ya binatangnya saya lupa. Maaf nih kalau salah ya. Atau kucing gitu ya. Jadi si hewan itu tuh diberi anjing, sorry. Jadi si anjing ini dia diberikan stimulus setiap jam makan itu dibunyikan lonceng. Gitu ya. Saat jamnya lapar itu dia diberikan lonceng. Terus si lonceng itu dinyalain ya, dibunyiin gitu sehingga dia tahu itu jam makan. Ya. Nah, itu kan stimulus. Responnya apa? Ya responnya dia mendekat ke si pemiliknya. Gitu sehingga ketika jam makan dia dengar bunyi lonceng, dia selalu mengeluarkan air liur gitu ya. Nah itu kan stimulusnya nih, si lonceng itu adalah stimulusnya, responnya itu mengeluarkan air liur misalnya gitu, atau responnya tadi. Nah dia menganalogikan bahwa praktek itu bisa juga diterapkan pada manusia. Ketika orang mau belajar itu harus diberikan stimulusnya dulu. Ya, stimulusnya yang bisa diukur gitu. Maksudnya apa? Ya diberikan rangsangan. Ya rangsangannya berupa apa? Ya berupa pemberian materi terus-menerus gitu misalnya ya. Walaupun pada prakteknya dia juga menuai kritikan. Kenapa? Karena nggak selalu stimulus dan respon ini juga pada prosesnya itu linear. Ya, stimulus dan respon. Juga karena itu prakteknya pada hewan, belum tentu itu terjadi pada manusia. Ya. Jadi secara eksperimen sih dia berhasil. Implikasinya apa? Ketika anjing itu mendengar suara lonceng, mau jam berapapun, karena dia mengasosiasikan lonceng itu adalah jam makan, ya. Jadi dia selalu refleks atau spontan mengeluarkan air liur. Ya. Nah, itu eksperimennya. Nah, tapi kan itu ke hewan. Ya. Nah, sekarang maksudnya apa nih kalau pendekatan ini digunakan pada manusia gitu ya. Jadi ya kalau orang mau belajar diberikan dulu stimulus. Stimulusnya berupa apa? Misalnya saya mengiming-iminginya dengan hadiah gitu ya. Itu stimulus kan. Teman-teman perhatiin saya nih, semuanya harus on cam. Kalau on cam saya kasih hadiah misalnya gitu ya. Nah, semuanya langsung pada on cam tuh karena ada hadiahnya. Itu kan stimulus. Dan itu responnya.
Gitu ya. Itu teori behavioral tadi. Gitu ya. Nah, kalau kognitif ini penekanannya hanya pada tadi, ya orang mau belajar dalam proses apapun, yang penting ya dia kognitifnya jalan, atau dia kognitifnya meningkat, mengalami peningkatan pengetahuan. Jadi dengan cara apa? Ya saya cekokin aja terus-terusan, gitu ya. Ya atau saya sampaikan aja, mau saya yang menyampaikan atau Pak Dwi yang menyampaikan, yang penting kognitif teman-teman tuh berubah, ya, karena fokusnya hanya pada kognitif. Nah, kritiknya adalah si kognitif ini juga terlalu linier, artinya dalam aliran kognitif, si guru itu selalu jadi orang yang dia yang diorientasikan dalam proses belajar. Ya, orang yang serba tahu, orang yang superior. Sementara yang belajar itu adalah orang yang inferior. Gitu ya, itu yang kognitif. Karena yang serba tahu adalah si pembelajarnya. Sementara kalau humanistik, ini pendidikan proses belajar, gitu ya, yang memanusiakan manusia. Maksudnya apa? Kalau di kognitif, si pembelajar itu dianggap sebagai orang yang serba nggak tahu, sebagai anak-anak, maka perlakuannya juga sebagai anak-anak. Gitu. Sementara kalau di humanistik, pendekatan ini percaya bahwa setiap orang belajar itu punya pengalamannya masing-masing, ya. Dan guru itu bukan orang yang serba tahu. Ya, sekalipun saya di sini gitu menyampaikan tentang materi ini, tetapi bukan berarti bahwa saya adalah orang yang semuanya tahu tentang ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi. Kalau teman-teman bertanya apapun saya tahu dan saya tidak pernah salah, enggak. Ya, humanistik menekankan pada proses belajar yang berorientasi pada si pembelajar dan memperlakukan si pembelajar sebagai orang yang dewasa. Maksudnya apa? Orang dewasa ini orang yang bisa berpikir, orang yang punya pengalaman, gitu ya. Ada proses pemberdayaan di dalam proses pendidikan itu sendiri. Gitu. Karenanya guru atau dosen itu sifatnya bukan sifatnya, perannya itu ya sebagai fasilitator atau teman belajar. Ya, teman berbagi, bukan orang yang serba tahu tadi. Itu bedanya. Ya Bu, bisa dipahami. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Aru.